Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu kembali di Camp is Fun, belajar kimia asik bersama Ahmad Ripal. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sifat koligatif larutan. Pertemuan awal dulu ya. Materi ini dipelajari di kelas 12 SMA. Sebelumnya saya minta tolong untuk subscribe dan like ya. Terima kasih banyak. Tujuan pembelajarannya diharapkan kalian setelah mempelajari video ini dapat memahami sifat koligatif larutan, kemudian dapat menghitung molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Kalau siang panas gini, sepertinya enak makan es krim. Es krim ya, bukan yang megangnya. Es krim itu dibuat dari susu, kemudian diberi perasa dan pemanis. Nah, tahukah kamu kalau es krim tradisional itu dibuatnya dengan menggunakan garam? Masa sih? Nah, kira-kira apa yang sedang dipikirkan Mamang Es tadi ya? Jadi penasaran. Nah, tujuan menambahkan garam ke es batu adalah untuk menurunkan titik bekunya. Jadi es krim itu bisa cepat membeku dan membentuk kristal es. Jadi kalau misalnya kalian membuat es krim dengan menambahkan es batu, itu tidak akan menjadi es krim kalau misalnya tidak ditambahkan garam. Malah kebalikannya, kalau hanya menambahkan es batu saja, nanti es batunya hanya akan mencair saja. Tapi kalau misalkan ditambahkan dengan garam si es batunya, maka nanti akan terbentuk es krim tadi, yang tadi campuran antara susu, perasa, dan pemanis tadi ya, bisa menjadi es krim. Nah, contoh lain, jika kita memanaskan air, maka air tersebut akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Tetapi, jika kita memanaskan larutan gula, di sini zat larutnya gula, kemudian sebagai pelarutnya adalah air, maka larutan gula tersebut akan mendidih pada suhu 100,5 derajat Celcius. Nah, maka zat larut gula itu bisa menyebabkan kenaikan titik didih. Tadi hanya air saja. Jika dipanaskan, maka akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ternyata jika ditambahkan gula di sana, maka kenaikannya akan naik. Maka titik didihnya akan naik menjadi 100,5 derajat Celcius. Nah, jadi penurunan titik beku dan kenaikan titik didih ini merupakan contoh dari sifat koligatif larutan. Contoh lainnya dari sifat koligatif larutan ini adalah penurunan tekanan uap dan tekanan osmosis. Jadi, sifat koligatif larutan adalah sifat khas yang dimiliki oleh larutan, yang bergantung pada jumlah partikel zat larut dan tidak bergantung pada jenis partikelnya. Jadi, semakin banyak partikel zat larutnya, maka akan semakin besar pula sifat koligatifnya. Nah, jumlah partikel zat larut tersebut bisa dihitung dengan 1 molaritas, kedua molaritas, dan yang ketiga fraksi mol. Jadi, nanti kita akan coba menghitung molaritas, dan fraksi mol.
Yang pertama, kita akan coba menghitung molaritas. Molaritas menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1 liter larutan. Untuk mencari molaritas, kita cukup membagi mol zat terlarutnya dibagi volume larutannya dalam liter. Atau bisa juga menggunakan persamaan yang ini, M sama dengan gram per ml kali 1000 per ml. Nah, di sini gram di sini adalah massa zat terlarut, mR di sini adalah massa atom relatifnya. Kemudian 1000 dibagi ml di sini adalah volumenya. Jika ditemukan dalam soal volumenya dalam mililiter, kita bisa menggunakan persamaan yang ini. Kalau misalnya dalam liter, kita bisa menggunakan yang ini. Yang kedua, kita akan menghitung molaritas, yaitu menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram pelarut. Kalau tadi pada molaritas, pelarutnya itu dalam mililiter atau dalam liter. Kalau pada molaritas, pelarutnya dalam gram. Contohnya ini, persamaannya untuk mirip seperti molaritas, hanya berbedanya pada pelarutnya. Kalau tadi pada molaritas dalam liter atau mililiter, kalau pada molaritas itu dalam gram. Yang terakhir, yang ketiga, kita akan coba menghitung fraksi mol, yaitu menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat terlarut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Apabila fraksi mol dari masing-masing zat yang ada dalam satu larutan dijumlahkan secara keseluruhan, maka nilainya adalah 1 atau dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini contohnya. Kalau kita misalnya ingin menghitung fraksi mol zat terlarut, berarti ini misalnya T, ini XT. Nah, maka di atasnya adalah T. Berarti mol terlarut, ini mol terlarut ya, dibagi dengan mol terlarut ditambah dengan mol pelarut. Kalau kita ingin mencari fraksi mol pelarutnya disimbolkan dengan P, berarti di atasnya di P, berarti mol pelarut dibagi mol terlarut ditambah dengan mol pelarut. Nah, jika fraksi mol terlarut dijumlahkan dengan fraksi mol pelarut, maka hasilnya akan 1. Agar lebih memahami, kita akan coba uji pemahaman. Silahkan coba dikerjakan soal nomor 1. Hitunglah konsentrasi larutan yang dibuat dari 2 gram kristal NaOH yang dilarutkan ke dalam air, sehingga volumenya 500 ml. Massa atom relatif atau mRNaOH-nya adalah 40. Silahkan dicoba dikerjakan. Ya, hasilnya adalah 0,1 mol. Soal yang kedua, hitunglah molaritas larutan yang terjadi apabila 24 gram kristal MgSO4 dilarutkan ke dalam 400 gram air. MR MgSO4 adalah 120. Ya, jawabannya adalah 0,5 molar. Soal yang ketiga, berapakah fraksi mol urea yang bermassa 6 gram dan memiliki mR 60? Jika H2O atau air memiliki mR sebesar 18 dan massanya 900 gram.
Untuk menghitung fraksi mol, kalian tinggal cari saja mol masing-masing antara zat pelarut dengan pelarutnya. Tinggal di sini cari mol urea dengan mol air. Mol urea di sini kita dapatkan 0,1, sedangkan mol air di sini kita dapat 50. Maka untuk mencari fraksinya, tinggal karena kan di sini kita cari fraksinya urea, berarti di atasnya urea ya, berarti terlarutnya. Berarti X urea sama dengan atau XT sama dengan NT per NT ditambah NP. Ya, berarti X urea sama dengan N urea dibagi N urea ditambah N air. Sama dengan N ureanya adalah 0,1, kemudian N airnya adalah 50. Berarti 0,1 dibagi 0,1 tambah 50. Hasilnya adalah 0,0019. Nah, coba kalian buktikan apakah benar jika fraksi mol pelarut dan fraksi mol terlarut itu dijumlahkan, maka akan menghasilkan 1. Silahkan dicoba. Nah, alhamdulillah materi kimia mengenai sifat koligatif larutan pada pertemuan awal ini telah selesai. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.